siang, nama saya Andreas Matius Sudingkai, program studi pendidikan teologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Pertama-tama saya harapkan semua dalam kondisi sehat, semoga kita terhindar dari sakit penyakit dan juga hal-hal yang kita tidak harapkan. Baik, hari ini saya akan menjelaskan atau menguraikan mengenai hak dan kewajiban. Saya akan memberikan gambaran hak dan kewajiban dalam kehidupan kita. Sejak lahir, hak sudah melekat pada diri kita. Hak apa yang melekat pada diri kita? Yaitu hak untuk hidup. Adalah hak mutlak dari Tuhan, hak yang diberikan langsung oleh Tuhan dan didukung oleh undang-undang. Begitu juga hak untuk merasakan aman, di mana setiap individu dalam suatu negara itu mereka memiliki hak untuk merasakan aman. Begitu juga kewajiban dalam kehidupan kita. Jika pemerintah telah menyediakan lembaga pendidikan di tempat kita perlu ada pemahaman dan kesadaran untuk mengapresiasi pemerintah dengan membayar pajak. Baik, saya akan menjelaskan mengenai pengertian hak dan kewajiban, jenis-jenis hak dan kewajiban, contoh-contoh hak dan kewajiban dalam kehidupan masyarakat, dan juga hak masyarakat yang tidak dipenuhi dan kewajiban yang mereka tidak melaksanakan. Yang pertama, pengertian hak. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, hak diartikan sebagai wewenang dan kekuasaan suatu individu untuk melakukan segala sesuatu yang telah disahkan oleh negara. Hak juga diartikan sebagai peluang yang diberikan kepada individu untuk mendapatkan, melakukan, dan memperoleh sesuatu yang diinginkan. Baik, berikut adalah pengertian hak menurut para ahli. Yang pertama, menurut Sukanto Surjono, ia membagi hak dalam dua bentuk, yang dua jenis, yaitu hak relatif dan hak absolut. Yang pertama, hak relatif. Hak relatif adalah bentuk hak yang terbentuk dari perjanjian atau bisa disebut dengan hukum perikatan. Yang kedua, hak absolut atau hak yang memiliki arah jamak berwujud layaknya sebuah hak yang terdapat dalam sebuah hukum yang diatur oleh negara. Itu adalah dua jenis hak menurut Sukanto Surjono. Berikut yang kedua, menurut Kansil. Menurut Kansil, hak merupakan izin atau kekuasaan yang diberikan hukum memiliki padanan kata dengan wewenang right dalam bahasa Inggris. Hak juga berarti hukum yang dihubungkan dengan seorang manusia atau subjek hukum tertentu dan dengan demikian menjelma menjadi suatu kekuasaan. Kansil. Dan berikut Sudikno Mertokusumo menguraikan pengertian hak sebagai kepentingan yang dilindungi oleh hukum atau tuntutan perorangan maupun kelompok yang diharapkan untuk dipenuhi. Kepentingan pada hakikatnya mengandung kekuasaan yang dijamin dan dilindungi oleh hukum dan melaksanakannya.
baik. Itu adalah pengertian hak menurut para ahli. Berikut adalah jenis-jenis hak. Hak dibedakan menjadi dua, yaitu hak mutlak atau hak absolut dan hak nisbi atau hak relatif nisbi. Berikut adalah penjelasannya. Hak mutlak adalah hak yang memberikan wewenang kepada seorang untuk melakukan sesuatu perbuatan. Hak tersebut dapat dipertahankan terhadap siapapun juga. Sebaliknya, setiap orang juga harus menghormati hak tersebut. Hak mutlak dapat dibagi dalam 3 golongan, yaitu hak asasi manusia. Misalnya, hak untuk bebas, bergerak, dan tinggal dalam suatu negara. Yang kedua, hak publik mutlak. Misalnya, hak negara untuk memungut pajak dari rakyatnya. Yang ketiga, hak keperdataan, misalnya hak material, yaitu hak seorang suami untuk menguasai istrinya. Yang kedua dari jenis hak adalah hak nisbi atau hak relatif. Hak nisbi atau hak relatif merupakan hak yang memberikan wewenang kepada seseorang tertentu atau beberapa orang tertentu untuk menuntut agar seseorang atau beberapa orang lain tertentu memberikan sesuatu atau melakukan. Yang berikut contoh-contoh hak masyarakat. Yang pertama, hak-hak yang terdapat dalam masyarakat. Yang pertama ada hak menggunakan fasilitas umum. Fasilitas umum mencakup beberapa infrastruktur dan layanan yang disediakan memenuhi kebutuhan masyarakat. Contoh dari hak menggunakan fasilitas umum adalah yang pertama gereja. Gereja adalah salah satu contoh dari fasilitas umum yang disediakan oleh pemerintah dan masyarakat memiliki hak untuk beribadah pada gedung yang telah disediakan. Yang kedua, fasilitas kesehatan. Warga berhak datang ke puskesmas atau rumah sakit umum untuk mendapatkan layanan kesehatan, terutama saat mengalami sakit atau imunisasi dan pemeriksaan rutin. Yang ketiga, menggunakan jalan dan trotoar. Setiap orang berhak berjalan di trotoar dan menggunakan jalan raya selama mematuhi aturan lalu lintas. Jalan dan trotoar adalah fasilitas umum yang menunjang mobilitas masyarakat. Yang keempat, menggunakan toilet umum. Di tempat-tempat wisata atau terminal, masyarakat dapat menggunakan toilet umum yang disediakan. Ini bagian dari hak atas fasilitas dasar dan kenyamanan bersama. Itu adalah contoh-contoh dari fasilitas hak menggunakan fasilitas umum. Yang kedua, itu hak untuk didengar pendapatnya. Di negara demokrasi seperti Indonesia, setiap orang berhak menyampaikan pendapat atau pandangan dalam setiap lingkungan, entah itu di lingkungan masyarakat ataupun di sekolah. Berikut adalah beberapa contoh mengenai hak untuk didengar pendapatnya. Yang pertama, hak musyawarah. Dalam musyawarah warga, seorang warga berpendapat tentang masalah kebersihan lingkungan dan memberikan usulan solusi. Ia berhak agar suaranya didengar dan dipertimbangkan, meskipun belum tentu benar atau belum tentu disetujui. Yang kedua, dalam keluarga, anak mengungkapkan keinginan atau ketidaksetujuan terhadap keputusan orang tua. Orang tua yang bijak
baik itu usulan yang disampaikan oleh anaknya benar atau salah, dia akan mempertimbangkannya. Yang ketiga, dari contoh hak di masyarakat, yaitu hak memilih dalam pemilihan. Dalam sistem demokrasi di tingkat masyarakat, pemilihan ketua RT atau RW biasanya dilakukan secara langsung, bebas dan terbuka. Setiap warga yang sudah cukup umur dan terdaftar sebagai penduduk tetap di wilayah tersebut berhak memberikan suara untuk calon ketua yang dianggap paling layak. Yang keempat ini saya akan menjelaskan hak-hak masyarakat yang tidak dipenuhi oleh pemerintah. Yang pertama, ada hak atas air bersih. Sebagai masyarakat, terutama di daerah terpencil, tidak mendapat akses air bersih. Sebagai masyarakat bagian dari suatu negara demokrasi, kebutuhannya perlu dipenuhi, terutama kebutuhan air. Karena dalam dapur jika kita mau masak, air itu berperan penting. Ada air baru kita bisa masak. Selain masak, masih ada banyak hal yang kita memerlukan air. Contohnya seperti menyiram bunga, mandi, mencuci pakaian, dan masih ada banyak aktivitas dalam rumah yang membutuhkan air. Berikut adalah solusi untuk masyarakat yang tidak dapat mengakses air bersih. Yang pertama, pemerintah membangun sarana air bersih seperti sumur bor atau instalasi air. Kemudian, jika perlu, pemerintah mengadakan salah satu alat atau penemuan di mana dapat menangkap air melalui pengembunan. Perlu adanya alat itu. Pemerintah perlu mengadakan alat itu supaya memenuhi kebutuhan air oleh masyarakat di tempat-tempat yang gersang. Yang kedua itu, masyarakat dapat mengajukan permohonan ke dinas terkait atau melalui musyawarah desa. Yang berikut dari hak-hak masyarakat yang tidak terpenuhi adalah hak atas pendidikan. Masih ada anak-anak yang tidak bisa sekolah karena kemiskinan atau fasilitas pendidikan yang kurang atau tidak ada sama sekali, di mana masyarakat sebagai bagian dari negara, sebagai tulang punggung negara, harus ada kesadaran pemerintah untuk mengadakan sekolah agar dapat memberikan ilmu untuk masyarakat. Berikut adalah solusi bagi hak atas pendidikan yang tidak dipenuhi. Yang pertama, pemerintah perlu memperluas program sekolah gratis dan bantuan beasiswa. Yang kedua, masyarakat bisa melapor ke dinas pendidikan atau mendirikan komunitas belajar mandiri. Yang ketiga, dari hak masyarakat yang tidak dipenuhi, yaitu hak atas kesehatan. Pelayanan kesehatan yang sulit dijangkau atau mahal, terutama di wilayah pelosok, dapat menekankan atau menyusahkan masyarakat yang mungkin rumahnya jauh dari rumah sakit,
jauh dari rumah sakit atau tidak ada rumah sakit sama sekali. Berikut adalah solusi untuk hak atas kesehatan yang tidak dipenuhi. Yang pertama, pemerintah memperbanyak puskesmas dan program BPJS kesehatan. Yang kedua, masyarakat bisa aktif untuk program posyandu atau mengajukan klinik keliling. Yang keempat, dari hak masyarakat yang tidak dipenuhi adalah hak atas lingkungan sehat. Mana lingkungan kotor, sampah menumpuk atau tercemar karena kurangnya pemahaman dan terhadap kesehatan lingkungan atau kurang perhatian. Berikut adalah solusinya. Masyarakat mengadakan kerja bakti rutin. Yang kedua, pemerintah menambah tempat sampah dan petugas kebersihan. Baik, itu adalah pengertian jenis-jenis hak, contoh-contoh hak di lingkungan masyarakat serta hak masyarakat yang tidak dipenuhi. Berikut yang kedua adalah kewajiban. Yang pertama, pengertian kewajiban. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kewajiban adalah suatu yang diwajibkan, sesuatu yang harus dilaksanakan atau keharusan. Kewajiban merupakan beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya diberikan atau diberikan oleh pihak tertentu dan tidak dapat dilakukan pihak lain manapun yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan. Ada beberapa pengertian kewajiban menurut para ahli. Yang pertama, Sukamanto Notonbro mengungkapkan bahwa kewajiban adalah suatu hal yang harus dilakukan oleh pihak-pihak tertentu dengan penuh rasa tanggung jawab serta dengan prinsip yang dituntut secara paksa oleh pihak yang berkepentingan. Yang kedua, pengertian kewajiban menurut John Salmon. Menurut John Salmon, kewajiban adalah suatu hal yang harus dikerjakan oleh seseorang dan jika tidak melakukan suatu hal tersebut, maka akan memperoleh sanksi. Yang ketiga, Verdict Lukuk. Verdict Lukuk mengatakan bahwa kewajiban sama dengan sebuah tugas dan dalam pengertian hukum, kewajiban adalah suatu hal yang bisa mengikat antara dua orang atau lebih secara hukum. Baik, yang kedua dari kewajiban adalah jenis-jenis kewajiban. Menurut George Nathaniel Curzon, kewajiban dibagi menjadi 5 jenis, yaitu kewajiban mutlak, kewajiban publik, kewajiban positif dan negatif, kewajiban umum dan khusus, serta kewajiban primer. Yang pertama, kewajiban mutlak. Kewajiban mutlak adalah kewajiban yang harus dilakukan oleh seseorang terhadap dirinya sendiri dan tidak berkaitan dengan hak serta tanpa harus mengaitkan hak di lain pihak. Salah satu contoh dari kewajiban mutlak adalah seorang yang wajib menjalankan ibadah yang dipercaya. Bagi umat beragama menjalankan ibadah dan menjalankan ibadah. Yang kedua dari jenis-jenis kewajiban, kewajiban publik. Kewajiban publik adalah jenis kewajiban yang berkaitan dengan hak-hak publik. Kewajiban publik sering kita di dalam peraturan hukum yang di mana setiap orang harus patuh terhadap hukum pidana dan peraturan perundang-undangan. Contohnya, kewajiban publik bisa dilakukan dengan cara mentaati rambu-rambu lalu lintas ketika berkendaraan dan membangun ketertiban dalam masyarakat. Yang ketiga dari jenis-jenis kewajiban, kewajiban positif dan negatif.
Kewajiban positif dan negatif adalah kewajiban seorang manusia untuk mengerjakan atau tidak mengerjakan sesuatu hal. Dengan kata lain, kewajiban positif merupakan kewajiban seorang untuk menyiapkan dirinya melakukan suatu hal. Contoh dari kewajiban positif adalah seorang wajib melapor kepada pihak berwajib ketika haknya sudah diambil dengan paksa. Contoh dari kewajiban negatif berupa untuk tidak melakukan tindakan pencemaran nama baik walaupun haknya sudah diambil. Yang keempat dari jenis-jenis kewajiban itu kewajiban umum dan khusus. Kewajiban umum adalah kewajiban yang ditujukan kepada semua orang yang tinggal dan hidup pada suatu negara secara umum. Sementara kewajiban khusus adalah